Tetapi sarjana-sarjana Kristen zaman sekarang sendiri udah berani mengatakan bahwa ternyata yang menulis 4 gospel itu bukan saksi mata dan bukan orang yang pernah bertemu Yesus gitu. Iya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin, dan pada video kali ini teman-teman, saya menanggapi seorang mualaf, di mana dia berkata bahwa Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan Injil yang dipegang oleh orang Kristen saat ini. Dan dia berkata bahwa justru penulis Injil yang dipegang oleh orang Kristen itu tidak diketahui siapa penulisnya. Dan diperkirakan bahwa orang-orang yang menulis Injil tersebut tidak hidup di zaman Yesus. Nah, itu tuduhan mereka teman-teman. Nah, sekarang mereka bilang bahwa tidak diketahui penulis Injil yang dipegang oleh orang Kristen. Tetapi besoknya pasti mereka sibuk mencari nama nabinya di dalam kitab-kitab tersebut yang tidak diketahui penulisnya. Lucu juga para mualaf ini memang. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Jadi Injil yang dimaksud oleh Quran itu bukan Bible yang dipegang oleh Cik Leni dulu waktu masih Kristen gitu. Itu adalah perspektif dari Islam gitu ya. Ya, kalau dulu Cik Leni mau sebut Bible itu Injil, atau orang Kristen yang lain mau sebut Bible itu Injil, yaitu urusan mereka. Tapi buat kita orang Islam, kita tidak boleh memandang Bible yang dipegang oleh orang Kristen itu sebagai Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel zaman itu. Karena kan yang di Injil, yang di Bible itu kan bukan apa namanya? Bukan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Tapi kan itu lebih merupakan kayak kisah biografinya Yesus gitu, Cek. Iya, tulisan dari 4 tokoh itu kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ternyata yang nulis 4 gospel Yohanes itu juga ternyata nggak diketahui siapa, Cek. Menurut sarjana-sarjana Kristen sekarang. Iya. Kalau zaman dulu orang Kristen tahunya, oh yang nulis Matius itu adalah murid Yesus yang bernama Matius yang pemungut cukai. Yang nulis Markus itu yang lari telanjang di Taman Getsemani waktu Yesus mau ditangkap. Yang namanya Lukas itu adalah tabib dan teman seperjalanan Paulus gitu. Yang penulis Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus. Itu zaman dulu, Cek. Itu tradisi Kristen, memang mereka mengatributkan nama-nama itu kepada 4 gospel itu tadi gitu. Tetapi sarjana-sarjana Kristen zaman sekarang sendiri udah berani mengatakan bahwa ternyata yang menulis 4 gospel itu bukan saksi mata dan bukan orang yang pernah bertemu Yesus gitu. Yang penulis-penulis itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi yang tidak tinggal di tempat yang sama dengan Yesus. Nah, itulah tuduhan para mualaf teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas para mualaf ini, di mana mereka berusaha mencari nama nabinya di dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil Yohanes, mengenai di mana Yesus menjanjikan Roh Kudus. Dan mereka berkata para mualaf itu, wah itu kan nabi kami yang dinubuatkan itu, bukan siapa-siapa, kata mereka. Sampai sibuk mereka mencari nama nabinya dalam Alkitab. Tetapi sekarang teman-teman, apa yang terjadi, yang kita lihat dan yang kita dengar dari mualaf itu sendiri, justru mereka berkata bahwa kitab Injil yang menulis keempat Injil itu tidak diketahui siapa penulisnya. Nah, itu orang Kristen menggunakan atau mengatributkan nama murid-murid Yesus itu sebagai penulis Injil. Nah, itu lucunya. Di sisi lain, mereka menuduh Injil itu sebagai Injil yang tidak jelas. Nah, di sisi lain, besok-besoknya mereka pasti bahas juga ayatnya kan, untuk mencari
nama nabi mereka dalam kitab Injil tersebut yang mereka tuduh tidak jelas penulisnya. Nah, teman-teman, itu yang mau saya tanggapi ya. Karena kalau masalah penulis Injil tersebut, keempat Injil itu di beberapa video saya sebelumnya, kalau tidak salah ketika saya menanggapi Irene Handono ya, Umi Irene Handono, ketika dia berkata bahwa penulis Injil itu tidak pernah bertemu dengan Yesus, dan itu sudah saya bahas. Nah, teman-teman, bagaimana mungkin para penulis bisa menulis itu dengan jelas tanpa mengetahui apa yang telah dilakukan Yesus, tanpa mereka bersama-sama dengan Yesus. Nah, bahkan penulis kalau kita lihat dalam Injil itu, mereka menyertakan diri mereka, melibatkan nama mereka dalam pelayanan Yesus, mengikuti pelayanan Yesus. Nah, bahkan mereka melibatkan nama mereka sebagai nama ketiga tunggal. Nah, jadi teman-teman, itu salah besar. Kalau misalnya contoh seperti Yohanes ya. Nah, Yohanes itu kan punya murid seperti Polikarpus. Dan Polikarpus mempunyai murid lagi seperti Ireneus. Dan pengetahuan itu dan tulisan itu turun-temurun itu diberitakan. Apa yang diterima oleh para rasul itu dari awal, sejak abad pertama itu. Nah, jadi sangat lucu sekali kalau kita lihat tingkah para mualaf saat-saat ini, akhir-akhir ini. Mereka berkata bahwa Injil Kristen itu palsu, tidak jelas penulisnya. Nah, sarjana Kristen sekarang udah mulai berani mengatakan bahwa penulis Injil itu tidak diketahui siapa penulisnya. Bahkan diperkirakan penulis tersebut tidak hidup sejaman dengan Yesus. Nah, entah dari mana dia ambil sumbernya, tidak jelas teman-teman ya. Biasanya mualaf kalau ngomong kan serba tidak jelas. Nah, kemudian dia berkata bahwa Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan Injil yang dipegang oleh orang Kristen. Ya, bagi orang Kristen tidak masalah mau diakui oleh Al-Quran atau tidak. Injil itu tetap benar, tetap kebenaran bagi umat Kristen. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa Alkitab itu mencatat segala sesuatu, baik itu sejarahnya, biografisnya, antropologisnya, itu sudah ditulis semua. Puisi-puisinya juga, perkataan-perkataan puisinya, itu sudah ditulis semua oleh Alkitab dengan lengkap. Nah, bahkan silsilah, itu semua sudah jelas. Nah, jadi itu makanya dikatakan Alkitab Kristen itu adalah kebenaran, karena Alkitab itu terlalu jujur dalam mengungkapkan segala sesuatu, baik itu perbuatan jahat manusia di masa lampau, bahkan yang terjadi saat ini, yang akan datang juga, itu sudah dicatat oleh Alkitab. Jadi tidak perlu Alkitab Kristen itu disempurnakan oleh kitab-kitab yang kemudian datang, apalagi ratusan tahun jaraknya. Orang Kristen tidak pernah meminta ya supaya kitabnya itu disempurnakan, apalagi Tuhan Yesus tidak pernah meminta supaya kitab yang ditulis oleh para rasul itu harus disempurnakan di ratusan tahun kemudian. Itu nggak pernah. Ketika sudah dilakukan kanonisasi, itu tutup di situ. Penutupnya wahyu yang didapat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Nah, jadi sudah jelas. Mari kita coba lihat bagaimana Lukas ya untuk menulis sesuatu yang dia dapatkan. Dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 aja kita baca. Ini kata Lukas dalam tulisannya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, ini bukan hanya satu orang ya yang menyusun suatu berita itu, bukan hanya satu orang. Kata Lukas di dalam tulisannya, banyak orang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa
yang telah terjadi di antara kita. Dan mungkin penyusunan orang-orang banyak itu mungkin berbeda-beda. Namanya juga banyak orang yang menyusun, bukan hanya satu. Dan bisa saja banyak yang menyusun, tapi susunannya rapi jadi satu cerita, satu berita yang benar. Nah, teman-teman, ayat yang kedua. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, siapa mereka? Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, ini bicara rasul-rasul yang telah menyaksikan pelayanan Yesus itu dengan mata mereka sendiri, dan mereka juga sebagai pelayan firman. Nah, di mana mereka juga pernah diutus oleh Yesus, murid-muridnya. Dia pernah mengutus 70 murid, dia pernah mengutus 12 murid. Nah, itu yang dimaksud oleh saksi mata dan pelayan firman. Nah, ayat yang ketiga. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat dari tadi, banyak orang yang menyusun suatu berita. Tapi mungkin saja beritanya tidak secara sistematis, dan kemudian datanglah Lukas ini, dia menyelidiki ulang dengan seksama berita peristiwa yang terjadi itu. Dari mulanya terjadi peristiwa itu, dia menyelidikinya. Nah, dan kemudian dia membukukan itu, menjadikan satu buku yang benar-benar bisa dipercaya. Supaya apa? Supaya jangan sampai hilang peristiwa itu. Jangan sampai hilang cerita yang terjadi itu mengenai kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan segala sesuatu yang dilakukannya selama dia hidup di bumi. Itu Lukas menulis itu dengan seksama. Nah, teman-teman, ayat yang 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, jadi ini dia yang dimaksud oleh Lukas dalam menuliskan suatu tulisan yang diilhamkan oleh Allah kepadanya melalui Roh, supaya dia menuliskan apa yang benar-benar terjadi, supaya itu dikatakan sebagai kebenaran kepada Theophilus, supaya apa yang diterima oleh Theophilus itu adalah merupakan ajaran yang benar. Nah, jadi tidak ada yang keliru sebenarnya dalam hal ini. Dan kita tahu bahwa Lukas juga pernah menyertai perjalanan Paulus dalam pelayanannya. Jadi mereka yang hidup di zaman rasul-rasul itu, ya tentu saja mereka mengetahui dengan jelas peristiwa apa yang terjadi di zaman Yesus itu. Nah, kalau para mualaf itu berkata, oh itu kan Injilnya Kristen, bukan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran. Nah, terus yang dimaksud oleh Al-Quran itu Injil yang mana? Kalau Injil Barnabas ya silakan saja. Nah, bagi orang Kristen itu tidak masalah. Silakan cari kitab Barnabas dan silakan bahaslah kitab Barnabas. Nah, tetapi malah justru tidak dibahas sama mereka kitab Injil Barnabas itu. Nah, malah justru Injil yang dipegang oleh Kristen itu yang justru mereka bahas tiap hari. Untuk apa? Oh, untuk mencari kesalahan Alkitab, untuk mencari bahwa Yesus itu manusia biasa, untuk mencari apa? Untuk mencari nama-nama nabinya di dalam. Nah, itu dia teman-teman tugas mereka, kerja mereka. Padahal mereka katakan bahwa tidak jelas penulisnya. Toh juga mereka sibuk cari nama nabinya dalam. Nah, teman-teman, itu yang mau saya sampaikan. Kita sudah mengerti, sudah tahu ya tujuan para mualaf ini ya dengan jelas. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada menonton video mereka, hati-hati, waspada. Mereka suka memutarbalikkan kebenarannya. Nah, jadi mereka tidak konsisten dalam melakukan kritik terhadap Alkitab Kristen. Karena kenapa teman-teman? Kita sudah tahu bahwa
Mereka menuduh Alkitab Kristen sebagai palsu, tidak diketahui penulisnya. Tetapi besok-besoknya pasti mereka ngamuk-ngamuk itu, mau cari nama nabinya di dalam. Nah, kenapa mereka sampai gitu teman-teman? Saya juga heran, ngemis-ngemis ayat Alkitab itu. Kitab Ulangan, Kidung Agung, Yohanes, itu yang lebih cenderung mereka kutip ya. Ketika mereka kutip itu, mereka mengambil suatu kesimpulan bahwa oh itu yang dimaksud ayat ini, nabi kami yang lahir di Arab. Ya bagi Kristen tidak masalah, silakan saja, tetapi kami imani bahwa yang diutus oleh Yesus itu Roh Kudus, bukan nabi yang lain. Dan juga dalam perjanjian lama mengenai nubuatan Mesias itu sudah ada, yang dinubuatkan oleh Musa itu bukan nabi lain, itu Yesus. Bahkan Yesus sendiri sudah mengakui di Lukas pasal 24, bisa nanti baca teman-teman. Ketika Yesus berkata bahwa aku dinubuatkan dalam kitab Taurat Nabi Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Nah itu sudah dinubuatkan kata Yesus, akulah itu, bukan nabi yang lain. Nah kalau sudah begitu pengakuan Yesus, mau bilang apa lagi kita? Kenapa kok mualaf ini sampai ngemis-ngemis habis ayat itu? Nah, jadi itu dia teman-teman ya, yang mau saya tanggapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.